Astaghfirullah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita teruskan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ketiga tentang bab al-wudu. Di sini pengarang memberikan beberapa bab. Pertama, ketentuan syariat mengenai wudu dan keutamaannya. Kemudian hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan serta dimakruhkan dalam wudu. Dan beberapa hal yang nanti beliau akan jelaskan di sini. Kita masuk pada poin yang pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pensyariatan tentang wudu itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Tepatnya pada surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tangan sampai kepada sikutmu. Kemudian usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi SAW mengatakan, salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima jika dia memiliki hadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengarang memulai babnya tentang pensyariatan wudu berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang mengatakan bahwa diwajibkan atau bukan diwajibkan, disyariatkan wudu itu terjadi sebelum hijrah. Jadi pensyariatan wudu itu terjadi sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan ada yang mengatakan bahwa pensyariatan wudu ini berkenaan dengan pensyariatan salat. Jadi berbarengan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbarengan juga dengan pensyariatan wudu. Tetapi menurut para ulama bahwa pada mula Islam atau permulaan Islam, jadi wudu itu hukumnya sunnah. Jadi wudu hukumnya sunnah. Tetapi kemudian menjadi wajib ketika wudu itu digunakan untuk salat. Baru kemudian setelah itu disyariatkan ayat tayamum. Jadi pensyariatan tayamum ini setelah pensyariatan wudu. Karena tayamum itu sifatnya rukhsah saja. Dia keringanan kalau tidak bisa berwudu. Dan itu juga sepaham dengan pendapat jumhur ahli fikih bahwa disyariatkan wudu itu di Mekah seiring dengan pensyariatan salat. Karena tidak masuk di akal kan Bu, namanya orang salat kan harus wudu dulu. Kalau wudu syariatkan setelah salat enggak masuk di akal. Sehingga yang memungkinkan masuk di akal itu adalah pensyariatan wudu beriringan dengan pensyariatan salat. Dan ini sebagaimana pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum daripada wudu itu sendiri, jadi hukum wudu ini berbeda-beda Bu, tergantung ibadah apa yang akan dilakukan. Kalau seandainya yang dilakukan adalah salat wajib, ataupun melaksanakan salat sunnah, karena wudu adalah bagian daripada syarat daripada sahnya salat, maka wudu itu menjadi wajib hukumnya, baik melaksanakan salat fardu ataupun melaksanakan salat sunnah. Berdasarkan hadis Nabi yang kita bahas di sini, Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima, apakah salat wajib ataukah salat sunnah, apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Maka wudu bagi salat itu hukumnya wajib, karena dia adalah syarat daripada sahnya salat. Adapun kalau seandainya berwudu hendak membaca Quran, berwudu hendak tidur, berwudu hendak mengulang melakukan hubungan suami istri dan yang lainnya, maka hukum wudu kembali kepada hukum asal, hukumnya sunnah saja. Jadi sekali lagi bahwa wudu itu hukumnya mengikuti ibadah yang akan dilakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang kemudian menjelaskan tentang keutamaannya. Apa saja keutamaan berwudu itu?
Kata beliau, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa dalam wudu itu terdapat keutamaan, maka Nabi SAW bersabda di sini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Isbaghul wudu 'alal makari wal khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Maukah kalian agar aku tunjukkan kepada sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan dan juga mengangkat derajat? Mereka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW bersabda, maka sempurnakanlah wudu kalian pada waktu kalian tidak suka. Umpamanya waktu yang sangat dingin sekali, malas memegang air, ataupun badan agak sedikit demam-demam, agak takut-takut megang air, sempurnakan wudu. Kemudian setelah itu melangkahkan kaki ke masjid, kemudian menunggu solat berikutnya setelah solat, maka itulah ribat. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dua keutamaan wudu. Pertama, menghapuskan kesalahan, dan yang kedua, mengangkat derajat. Jadi saat ibu berwudu, jadi kalau ibu kemudian berkumur-kumur, dimulai daripada mencuci tangan, maka saat mencuci tangan itu dosa-dosa yang ada di tangan kita itu akan berjatuhan. Kemudian saat ibu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, maka dosa-dosa hidung dan mulut itu akan berjatuhan. Kemudian saat mencuci wajah juga sama. Saat mencuci tangan, membasuh kepala dan juga kaki, di saat air wudu itu menyentuh bagian daripada anggota wudu, lah disitulah dosa-dosa kita akan berguguran. Lebih daripada itu dalam hadis ini, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan angkat derajat, maksudnya derajat di sorga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang senantiasa memelihara wudu kelak di sorga. Dalam hadis yang lain dicantumkan di sini, Rasul juga mengatakan, idza tawadda'al abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atihi nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw akhiri qatril ma'i wa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atihi batashat hayadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Jika salah seorang muslim atau mukmin berwudu, lalu dia membasuh mukanya, niscaya akan keluar dari mukanya setiap kesalahan yang dilihat oleh kedua matanya, seiring dengan mengalirnya air wudu atau tetesan yang terakhir dari tetesan air wudu. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, seiring dengan mengalirnya air atau tetesan air yang terakhir dari tetesan air wudunya, sehingga dia selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kecil. Lihat bagaimana keutamaan berwudu ini. Kemudian juga keutamaan berwudu disebutkan dalam hadis yang lain. Saya rinci saja sedikit biar jelas. Kita buat pakai poin aja. 1. Wudu itu separuh daripada iman.
at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu separuh daripada iman. Yang kedua, wudu itu mukaffirudz dzunub, bisa menggugurkan dosa, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Kemudian yang ketiga, wudu itu alamat dari alamat ahlul iman, karena tidak ada yang mampu menjaga wudu kecuali orang beriman. Sebagaimana Rasul mengatakan, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang yang beriman. Artinya wudu adalah alamat keimanan. Kemudian yang keempat, bukan hanya alamat keimanan di dunia, tetapi juga alamat keimanan kelak pada hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan bercahaya dahinya dan bercahaya tangan serta kakinya dari bekas-bekas wudunya di dunia. Dengan itulah Rasul akan mengenali siapa umatnya dari bekas-bekas wudunya. Kemudian yang kelima, wudu itu sebab dari sebab-sebab orang masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, di mana dijelaskan, jadi satu ketika Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian dia perbaiki wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat wudu, kemudian betul-betul hati dan wajahnya diarahkan kepada Allah, kecuali kata Rasul, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Kemudian juga kisah Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, itu menunjukkan bahwa wudu di antara sebab-sebab masuk surga. Karena ketika Rasul sedang Isra Mi'raj, kemudian Nabi SAW sempat singgah di surga, dia mendengar suara terompah. Rupanya terompah itu adalah terompah Bilal. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Kenapa sandalmu sudah sampai surga? Maka Nabi SAW kemudian Bilal bin Rabah menjawab, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad shallaitu rak'ataini. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan salat 2 rakaat, maksudnya salat sunnah wudu. Dan banyak lagi keutamaan tentang keutamaan wudu. Lah tentu wudu ini juga disyariatkan bukan hanya untuk salat saja, Bu. Ada tempat-tempat yang sangat ditekankan kita berwudu. Pertama ya sudah jelas untuk salatnya, baik salat wajib ataupun salat sunnah, dan hukumnya syarat sahnya salat. Kemudian yang kedua, disunnahkan juga berwudu untuk muazzin ketika hendak azan. Itu sunnah hukumnya, seorang muazzin sebelum azan dia berwudu. Kemudian yang ketiga, disunnahkan juga tajdidul wudu. Tajdid itu pembaharuan wudu. Ibu mau sholat tapi masih punya wudu belum batal, nggak apa-apa, wudu lagi. Sunnah hukumnya. Kemudian yang keempat, wudu untuk sholat jenazah. Kemudian yang kelima, wudu untuk tilawah, sujud tilawah. Kemudian juga yang seterusnya, wudu untuk tawaf.
Kemudian juga wudu untuk membaca Al-Quran, itu sunnah hukumnya. Kemudian juga wudu untuk memegang mushaf. Ibu hendak ngaji, hendak membaca Quran, maka dianjurkan berwudu. Ataupun bukan hanya sekedar memegang mushaf gitu ya, tapi juga di sana ada wudu, disyariatkan wudu sebelum tidur. Wudu sebelum tidur juga disyariatkan. Kemudian juga wudu bagi orang yang junub ketika hendak makan, minum atau tidur. Jadi kalau ibu sedang junub dan tidak sempat mandi, kemudian ingin makan, ingin minum, maka disunahkan wudu. Baru makan, baru minum, baru tidur. Kemudian juga diantaranya wudu disunahkan ketika seorang suami hendak mengulang melakukan hubungan dengan istrinya. Maka itu diantara tempat-tempat di mana kita disunnahkan untuk melakukan wudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pengarang membahas bab kedua, hal-hal yang difardukan, hal-hal yang disunnahkan dan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Apa saja itu? Dan ini penting kita mengenal mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, supaya kita tidak terjerumus kepada yang makruh atau kita tidak meninggalkan yang wajib. Yang pertama, hal-hal yang difardukan dalam wudu itu, pertama niat, yaitu tekad hati untuk mengerjakan wudu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah berdasarkan sabda Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan pada niat. Kalau berwudu tanpa niat berarti tidak dianggap wudu, dia sedang bersih-bersih saja. Jadi semua ibadah kalau ingin jadi ibadah itu didasari dengan niat, dan niat itu letaknya dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang kedua, membasuh muka dari bagian dahi paling atas hingga ujung dagu, dan dari pangkal telinga yang satu hingga pangkal telinga yang satunya lagi. Itulah wajah. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, maka basuhilah wajah-wajah kalian. Jadi wajah itu yang tampak di depan, itulah wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai dengan siku-siku kamu. Kemudian yang keempat, mengusap kepala dimulai dari dahi hingga tengkuk berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Maksudnya dari depan ke belakang. Adapun dari belakang ke depan itu sunnah. Jadi yang wajib itu usapan dari depan ke belakang. Adapun membalik itu sunnah. Kemudian yang nomor 5, membasuh dua kaki. Bukan dibasuh, ya dicuci hingga mata kaki berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Dan tidak cukup mengusap, karena ma'tuf atau ataf arjul itu kembali kepada muka dan tangan, bukan kepada kepala. Makanya tidak dibaca kasrah tapi dibaca nasab. Berarti sebagaimana kita mencuci muka kemudian mencuci tangan, maka kaki pun sama harus dicuci, kecuali rambut yang diusap. Kemudian yang nomor 6, tartib berturut-turut di antara anggota-anggota wudu yang dibasuh, yaitu pertama membasuh muka,
lalu membasuh dua tangan, lalu menyapu kepala, lalu membasuh dua kaki, lah itu disebut urut namanya, disebut tartib. Ya. Kemudian yang nomor 7 mualat, berkesinambungan atau bersegera. Maknanya pelaksanaan wudu itu dilakukan dalam satu waktu tanpa ada jeda waktu. Pamannya di sini kumur-kumurnya sejam kemudian cuci mukanya, nggak bisa. Harus mualah terus menerus, berkesinambungan. Lah 7 perkara ini disebut rukun wudu atau disebut wajib wudu. Kalau ditinggalkan tidak sah wudunya, Bu. Kalau ditinggalkan tidak sah wudunya. Apakah ditinggalkannya karena lupa? Ataukah ditinggalkannya karena sengaja? Ataukah ditinggalkan karena kejahilannya? Tetap tidak sah wudunya. Umpamanya ada orang berwudu, Bu, kemudian mukanya nggak dibasuh. Kemudian kita katakan, kenapa mukamu tak dibasuh? Lupa Ustadz, batal wudunya. Walaupun dia bilang lupa. Kenapa tak dibasuh kakinya itu? Oh iya, saya tak tahu hukumnya Ustadz, batal wudunya. Kenapa tak dibasuh tangannya? Oh iya, sengaja saya nggak basuh tangan katanya, batal wudunya. Kenapa tadi diusap kepalanya? Oh iya, nggak sengaja, batal wudunya. Baik disengaja, baik tidak disengaja, baik ingat, baik lupa, maka tidak sah, karena meninggalkan rukun itu membatalkan ibadah. Jadi dalam konteks ini 7 perkara ini bisa dikatakan rukun wudu, bisa dikatakan wajib wudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan fikihnya di sini, hal-hal yang disunahkan. Pertama, baca basmalah, Bu. Baca basmalah itu sunnah hukumnya. Baca basmalah itu sunnah hukumnya. Makanya Rasul mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Artinya kalau ingin sempurna wudunya, baca basmalah. Ya. Yang kedua, di antara sunnah wudu adalah membasuh 2 telapak tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum memasukkan keduanya pada tempat air jika bangun tidur. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya pada bejana air hingga membasuhnya terlebih dahulu 3 kali, karena ia tidak mengetahui di manakah tangannya semalam menginap. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan kalau cuci tangan ini dari tidur malam maka hukumnya wajib. Jadi ada yang mengatakan hukumnya wajib, tetapi ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Kemudian yang nomor 3, bersiwak. Berdasarkan sabda Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu'in. Seandainya tidak akan memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk wudu, untuk bersiwak pada setiap kali wudu. Ya, kalau tidak ada siwak ya sikat gigi lah jadi. Termasuk juga berkumur, menggerak-gerakkan air dalam mulut dari sudut yang satu ke sudut berikutnya lalu membuangnya, itu juga bagian daripada sunnah. Rasul mengatakan, idza tawaddha'ta famadmid. Jika kamu berwudu maka hendaklah berkumur-kumur. Kemudian juga di antara sunnah wudu adalah menghirup air ke hidung dan membuangnya. Ya tentu ini perselisihan sebenarnya, Bu, ya, tapi kan ini pendapat pengarang, saya hanya membaca pendapat pengarang. Wa baligh fil istinsaki illa an takuna shaima. Lakukan secara maksimal dalam menghirup air ke hidung kecuali engkau lagi puasa. Termasuk juga yang nomor 6, menyela-nyela janggut. Bagi yang punya janggut, ya, suami ibu punya janggut, maka kasih tahu harus menyela-nyela, yuhallil lihyatahu. Beliau Rasul menyela-nyela janggutnya. Kemudian yang nomor 7, membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali 3 kali. Yang wajib itu 1 kali. Kalau 2-3 kali itu hukumnya sunnah saja.
Tapi kalaupun sunnah janganlah ditinggalkan. Kemudian yang nomor 8, mengusap dua telinga, bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian yang nomor 9, menyela-nyela jari tangan dan jari-jari kaki berdasarkan sabda Rasul, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Jika kamu berwudu, hendaklah kamu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu. Ini yang banyak dilalaikan orang. Kadang-kadang mencuci kaki itu hanya gejur aja ya, dibanjur apa di sela-sela bagian sambungan jari-jari kaki dengan jari-jari kaki yang lainnya. Kemudian yang nomor 10, mendahulukan bagian anggota sebelah kanan daripada yang kiri. Kata Rasul, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Jika kamu berwudu, hendaklah kalian memulai dan mendahulukan dengan bagian anggota yang sebelah kanan dulu. Ini sunnah hukumnya. Termasuk juga memanjangkan serta melebarkan basuhan. Saat membasuh muka, melebar basuhan hingga pinggir leher. Saat membasuh kedua tangan, memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari dua lengan tangan di atas sikutnya. Lalu saat membasuh dua kaki, memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari dua betisnya. Itu berdasarkan hadis Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan datang kelak pada hari kiamat dalam keadaan ghurrah, putih di dahinya, dan muhajjalin, putih dua tangan dan dua kakinya karena bekas wudu. Maka barang siapa yang mampu memanjangkan basuhannya, hendaklah dia berwudu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tambahan ini tambahan dari Abu Hurairah. Kemudian yang nomor 12, pada saat mengusap kepala hendaklah dimulai dari sebagian kanan, baru ke belakang, baru ke depan lagi. Itu sunnah hukumnya. Tapi membasuhnya wajib rukun, maksudnya memulainya. Kemudian yang nomor 13, berdoa setelah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka sunnah setelah wudu itu hukumnya sunnah. Bahkan orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah yang tadi, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka akan dibukakan 8 pintu bagi dia, yadkhulu min ayyi abwabin sya, dia akan masuk dari pintu yang dia sukai. Subhanallah ya, jangan remehkan wudu, lihat bagaimana keutamaannya. Ini yang disunahkan. Kemudian yang nomor 3, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Pertama, berwudu di tempat bernajis, karena dikhawatirkan najis itu akan mengenai pelakunya. Kemudian yang kedua, lebih dari 3 basuhan. Tak boleh. Man zada faqad asa'a wa zalama. Barang siapa yang menambah basuhan lebih daripada 3, maka ia telah melakukan sesuatu kejelekan dan kezaliman. Tak boleh. Kita mencukupkan apa yang diperintahkan Nabi, yang dicontohkan Nabi saja. Kemudian yang nomor 3, berlebihan dalam menggunakan air. Was-was, akhirnya 1 bak mandi habis karena was-was. Kemudian yang nomor 4, meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah wudu, karena dengan meninggalkannya berarti telah mengabaikan satu pahala yang tidak sepantasnya diabaikan. Seperti umpamanya dalam wudu tadi sudah dijelaskan, mungkin dia mengabaikan menyela-nyela gitu ya, mengusap dua telinga bagian luar maupun bagian dalam, atau membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali dan begitu seterusnya ya. Intinya dia meninggalkan sunnah. Dan kalau seandainya dia meninggalkan sunnah, maka dia akan mengabaikan pahala yang tidak pantas diabaikan. Kemudian yang terakhir, berwudu dengan air berlebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri atau yang lainnya. Nah, Rasulullah an fadli tuhuril mar'ah. Rasul melarang bersuci dengan air kelebihan dari air yang dipakai oleh bersuci istri. Tetapi walaupun demikian, pendapat yang kuat bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Dia tidak najis gitu ya, kecuali berubah warna, rasa dan baunya karena najis.
Ini diantara hal-hal yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja. Silahkan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, ini kan pendapat pengarang ya. Beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi kayaknya dia berpendapat tentang air mustakmal itu tidak bisa digunakan. Tapi pendapat yang kuat bahwa air mustakmal itu bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Karena Rasul pernah satu bejana mandi bersama Aisyah. Ya, saling mandi kan, mandi besar dalam satu bejana kan. Artinya kalau satu bejana artinya kan airnya itu juga. Yang mandi Aisyah di situ, yang Rasul juga di situ kan. Sehingga air mustakmal ini kembali kepada hukum kaedah air. Selama air tidak berubah warna, rasa dan baunya karena sebuah najis, maka tetap dihukumi suci walaupun dia mustakmal. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ini masalah khilaf ya. Masalah khilaf ulama. Tapi di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat jika seseorang ayah mengimami anaknya yang alhamdulillah bacaan Al-Qur'annya lebih baik jika dibandingkan bacaan Al-Qur'an si ayah. Dalam hal ini tajwid si ayah belum sempurna Ustaz. Iya, nggak apa-apa, dilatih. Anak kita jadi imam. Ya, karena di zaman Nabi SAW juga ada anak kecil yang belum balik jadi imam di kaumnya. Karena memang tidak ada yang lebih fasih dibandingkan dia, padahal dia belum sampai balik usianya. Dan tidak diingkari oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Artinya boleh ya kalau dia sudah yang dengan syarat mumayyiz Ibu ya. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan. Jangan pula anak-anak kecil yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan uang 50 dengan uang 10.000 jadi imam, ya jangan. Ya, maksudnya mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan ini ruku, ini sujud, ini. Pokoknya walaupun belum balik tapi dia sudah bisa membedakan antara hak dan yang tidak hak, maka boleh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Afwan mau tanya, tadi saya ketinggalan 8 pintu sorga tentang wudu tadi. Syukran Ustaz. Ya, maksudnya orang yang membaca doa. Jadi orang yang membaca doa selepas berwudu maka akan dibukakan padanya 8 pintu sorga. Ya, doanya apa? Ya, doanya sudah dijelaskan tadi, di mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka kata Rasulullah, maka futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan padanya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk dari pintu surga manapun. Taib. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, dalam kondisi junub apakah haram makan minum wudu di situ wajib atau sunnah? Sunnah wudunya. Sunnah. Tadi kan dijelaskan sunnah. Sunnah berwudu. Kalaupun tidak berwudu ya tidak apa-apa, namanya sunnah.
Kemudian cat rambut apakah menghalangi air wudhu ataukah ada ketentuan khusus untuk jenis cat rambut yang boleh digunakan? Itu saya tidak tahu merek-mereknya itu. Tapi intinya bahwa tanya kepada penjualnya, ini kalau saya pakai cat rambut kira-kira terkena basuhan air atau tidak? Kalau tidak maka nggak usah. Tapi kata penjualnya bisa, ini tidak ada masalah, ya tidak apa-apa. Yang penting kan jangan menghalangi air, itu saja. Seperti kutek atau apa yang pewarna kuku gitu ya, kalau sampai menghalangi air wudhu tidak sah wudhunya. Tapi kalau tidak menghalangi air wudhu maka sah wudhunya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Gimana? Gak dengar saya. Oh, anak angkat. Iya, terus? Dia sudah sholat di rumah. Oh, berarti sholat belum waktunya. Tapi kan sudah masuk waktu. Iya. Ya. Tapi dia sudah sholat. Oh, mau 2 kali gitu ya. Iya. Yang satu sholat di rumah, satu ingin ke masjid gitu. Kalau ingin ke masjid ngapain sholat di rumah? Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Tentang masalah anak angkat. Anak angkat ini atau mengadopsi anak itu memang tradisi yang sudah ada sejak zaman jahiliyah ya. Dan dibenarkan dalam Islam, bahkan Nabi juga pernah mengangkat anak angkat namanya Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Nabi SAW menasabkan kepada dirinya, turun ayat larangan, ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Artinya beda hukum anak angkat dan anak kandung. Anak angkat itu tidak dapat waris, anak angkat tidak dapat mahram, anak angkat tidak dapat wali ya. Artinya 3 perkara tidak ada pada anak angkat. Waris, wali, mahram itu hanya ada di anak kandung. Tetapi bisa menjadi mahram, satu kalau disusui, menjadi anak susuan. Yang kedua dinikahkan dengan keluarganya yang punya mahram. Umpamanya anak angkat dinikahkan dengan keluarga yang ada mahramnya. Jadi dia jadi mahram. Karena anak angkat ini bukan siapa-siapa kita, karena kebaikan kita aja mengangkat anak dia. Tetapi boleh hidup satu rumah. Kalaupun dia sudah dewasa, maka dia harus menjaga aurat dari bapak angkatnya. Ya, berbeda dengan anak kandung kan gitu ya. Dan kalau dia menikah, maka yang berhak menikahkannya, kalau dia masih punya bapak kandung, maka bapak kandungnya. Kalau tidak ada, maka kembalikan kepada wali hakim.
dan wali ayahnya tidak berhak. Ayah angkatnya tidak berhak untuk menikahkannya karena dia bukan walinya. Jadi walinya tetap bapak kandungnya atau keluarganya siapa, paman dari bapaknya. Atau kalau tidak ada ya Pak Kua lah yang nikahkan. Wallahu a'lam. Adapun tadi kalau umpamanya dia tidur kemudian bangun dan sudah masuk waktunya, kemudian dia sholat. Setelah sholat kemudian di masjid qomat, ya sah-sah saja sholatnya. Kenapa? Karena sudah masuk waktunya. Kecuali dia sholat belum waktunya, nah, itu baru tidak sah sholatnya, diulang. Tapi kalau sholatnya sudah, tiba-tiba dia dengar qomat di masjid karena kebiasaan ke masjid, ya silahkan ke masjid, bu, nggak apa-apa. Sholat 2 kali, nggak apa-apa. Yang satu wajib, yang satu sunnah hukumnya, dan sedekah yang kedua. Wallahu a'lam. Kemudian di sini pada saat mengajarkan anak berdoa untuk kedua orang tua, anak bertanya kepada kapan doanya. Sunnahnya saat sujud karena terbatasnya doa berbahasa Arab sesuai sunnah yang dihafal. Apakah ortu mengajarkan bid'ah saat mengajari anak berdoa tertentu di sujud sholatnya, Ustaz? Iya, doa dalam sujud itu, kalau memang kita bisa menghafal dari doa-doa yang warid dari Quran dan Sunnah, ya lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa pakai doa menggunakan bahasa selain daripada Arab kalau dia tidak pandai berbahasa Arab. Karena doa ketika sujud itu hanya doa tambahan. Yang penting kan subhana rabbiyal a'la, itu wajib hukumnya. Tapi setelah itu kita berdoa dengan apa yang kita kehendaki, maka boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab bagi yang tidak pandai berbahasa Arab. Ya, wallahu a'lam. Anak zina. Ya, alhamdulillah. Ketika seseorang berzina kemudian punya anak, maka anak itu tidak ada hubung kait dengan ayah zinahnya, kecuali hanya sebatas anak biologis saja. Tapi kalau ayah itu kemudian si ayahnya menikah dengan ibu yang pernah dizinahinya dan punya anak, maka itu sama dengan seorang laki-laki menikahi janda yang punya anak. Berarti anaknya menjadi anak bawaan. Karena dia menikahi ibunya, maka menjadi mahram bagi ayahnya. Kalau seandainya kemudian punya anak lagi, laki-laki umpamanya, apakah mahram dengan yang anak ceweknya tadi yang pertama? Ya, mahram tetap. Jadi mahram, tidak bisa menikah. Karena kan satu ibu jatuhnya. Jatuhnya satu ibu, walaupun satu bapak masalahnya, yang satu sperma halal, yang satu sperma haram, kan gitu. Jatuhnya, tapi kan dia satu ibu. Dia menjadi mahram. Wallahu a'lam. Walinya wali hakim. Walinya wali hakim. Apakah kemudian binnya, kalau dia tidak tahu bapaknya, ya bin Abdillah saja. Mamanya yang dia ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, pokoknya dititipkan yang anak zina. Kemudian kita rawat. Ya, maka dia dikembalikan kepada nasab daripada, kan dia nggak ada ayahnya, Bu. Ya. Dia nasabnya ke ibunya kan, maka dia dibintikan ke ibunya, bukan kepada ayahnya. Walaupun ada ayahnya, seandainya ada ayahnya, pamannya ayahnya menikahi ibunya kan,
Tapi karena itu hasil zina, maka tetap tidak bisa, umpamanya ayahnya Abdullah namanya, tidak bisa juga bin Abdullah, tetap binti, ya. Seperti Isa bin Maryam. Isa laki-laki, tapi kan binnya ke Maryam, bukan berarti Isa anak zina, tidak. Artinya boleh menasabkan seseorang itu kepada ibunya. Cuman kan tradisi di negeri kita ini kadang-kadang tidak begitu. Dia mengikuti kakak gitu ya, kakaknya ikut siapa gitu. Sehingga di antara persyaratan kakak itu kan biasanya ya dinasabkan kepada bapak angkatnya, untuk menutup aibnya supaya tidak malu kalau sudah besar. Itulah tradisi di negeri kita kan. Sehingga tidak diciptakan hukum-hukum supaya orang itu tidak berzina. Coba kalau seandainya orang itu kemudian dibuat kayak gini, hukum Islam diterapkan, mungkin orang mikir berzina ataupun punya anak zina tuh. Ya tapi kan sekarang biasa saja, naudzubillah kan. Ya kalau kita cerita syariat Islam ya tetap nasabnya ke ibunya. Tapi dalam kenyataannya kan tidak demikian. Biasanya dinasabkan kepada bapak angkatnya. Dan dalam Islam salah seperti itu. Tapi di sini assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz amin dan keluarga amin. Apa Ustaz, pertanyaan di luar tema, bukankah doa seorang ibu kuat dan makbul untuk anaknya? Lalu bagaimana dengan doa seorang ibu yang ahli bid'ah, apakah doanya juga untuk anak tetap mau? Tetap. Seorang ibu itu kalau dia berdoa kepada anak, dia akan mustajab. Ya, mustajab. Seorang ibu doanya macam manapun dia mustajab kepada anaknya. Hatta seorang ibu anggaplah dia non muslim, tapi dia mendoakan baik kepada anaknya. Tapi kalau mendoakan buruk, ya lihat sebabnya. Apakah sebabnya itu karena kenakalan anaknya, ya, atau karena kezaliman anaknya kepada orang tua sehingga orang tuanya mendoakan buruk. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk orang tua mendoakan buruk kalau anaknya nggak salah kan, Bu. Ya, tapi ini kan pertanyaannya, bagaimana seorang ibu yang ahli bid'ah, apakah doanya untuk anaknya makbul? Tetap makbul. Karena hadisnya umum, da'watul walid li walidihi, doa orang tua kepada anak. Ya, jadi hadisnya umum, apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah, masuklah di dalamnya. Wallahu a'lam. Iya. Ayah angkat bukan mahramnya, Bu. Iya. Kalau mas safar ya dia harus ada mahramnya. Siapa mahramnya? Makanya kan menjadi mahram itu kalau disusui atau dinikahkan dengan yang ada hubungan mahram. Cuma dua itu saja solusinya. Kalau dia sudah besar, ya mungkin itu darurat lah istilahnya, ditemani yang aman dengan dia. Jadi jangan sendirian, jangan ayah angkatnya saja. Ya harus berdua suami istri yang nemani dia. Karena secara hukum agama dia bukan mahram. Itulah kadang-kadang. Makanya di zaman Nabi ada seorang sahabat mengangkat anak laki-laki. Kemudian setelah dewasa, risih dia kan, lapor kepada Rasul. Akhirnya kemudian caranya apa? Karena sudah besar. Tidak mungkin lah sudah besar nyusu kan gitu ya. Akhirnya kemudian susunya dikeluarkan, kemudian dicampur roti, kemudian dimakan dengan roti sampai dia kenyang, baru kemudian menjadi anak susuan dan menjadi mahram. Itu ada di zaman Nabi, terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya tidak tahu hukumnya, wallahu a'lam, dia bukan mahram. Ya, kalau safar gimana gitu ya? Dia tidak punya mahram, ya cari keluarganya. Dia berapa keluarga enggak gitu ya, punya kakak enggak, punya adik enggak, dari anak siapa ibunya. Ya, kadang-kadang kan anak angkat ini kan mungkin kan terlampau banyak anak, akhirnya diserahkan satu ke kita, artinya kan dia masih punya keluarga. Jadi kita ini sebagai ayah dan ibu angkat itu hanya kebaikan kita saja, merawat anak orang kemudian kita besarkan, nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Wallahu a'lam.
mengusap rambut dengan sama aja, membasuh dengan mengusap, tapi kepala itu tidak dicuci. Satu-satunya anggota badan wudu yang tidak dicuci itu hanya kepala. Selain itu dicuci, mulai dari tangan, wajah sampai ke kaki. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.